Bayangkan sebuah pagi yang tenang. Kopi baru saja diseruput, berita pagi mengalir biasa. Hingga tiba-tiba, satu nama muncul dan menghantam layar. Ex-Wamanaker Noel Ebenezer diciduk KPK lewat OTT. Suara sirines akan terdengar samar-samar dalam pikiran publik. Bukan karena ini pertama kalinya KPK beraksi, tapi karena yang kena bukan orang sembarangan. Ini bukan politisi kelas pinggiran. Ini lingkaran dalam. Lingkaran yang selama ini terlalu nyaman berada di balik pagar kekuasaan. Seketika, suasana berubah. Wajah-wajah yang dulu tersenyum di depan kamera, kini membisu di belakang layar. Televisi nasional yang biasanya hiperaktif dalam membahas drama selebriti, kali ini seperti menahan nafas. Ini bukan sekadar operasi tangkap tangan, kata Rocky Gerung dalam sebuah forum terbuka. Matanya tajam, bibirnya melontarkan kalimat seperti peluru. Ini sinyal bukan hanya soal suap, tapi soal siapa yang sedang dilucuti jubah kekuasaannya. Bayangkan, seseorang yang dulunya meneriakan reformasi, kini ditangkap karena jual beli jabatan. Irodi ini bukan hanya tragis, ia menjijikkan. Rocky tak menyebut nama, tapi arah kritiknya jelas. Ketika reformasi berubah jadi deformasi, maka korupsi tak lagi terasa memalukan. Ia malah jadi rutinitas birokrasi. Suasana jadi muram. Tapi justru dari kegelapan inilah satu pertanyaan mulai menyala di kepala publik. Siapa yang selama ini melindungi Noel? Kamera beralih ke istana. Senyap. Tidak ada pernyataan. Tidak ada sikap. Hanya diam yang terasa bising. Kalau istana diam artinya mereka tahu. Kalau mereka marah artinya mereka takut. Ujar Rocky lagi, kali ini dengan senyum miring yang mengiris lebih tajam dari kata-kata. Di belakang layar ada kegelisahan. Bukan karena Noel tertangkap, tapi karena efek domino ini bisa mengguncang kursi yang lebih tinggi. Sebagian netizen mungkin menganggap ini hanya OTT biasa, tapi tidak bagi mereka yang paham arah angin politik. Noel bukan aktivis biasa. Ia adalah simbol loyalitas pada satu kekuatan, yaitu Jokowi. Dan ketika simbol itu runtuh karena ulahnya sendiri, maka kredibilitas politik yang dibangunnya selama 1 dekade ikut tergores. Noel itu bukan pion, kata Rocky. Dia perpanjangan tangan dari sebuah narasi kekuasaan. Di media sosial, reaksi terbelah. Ada yang bersorak, ada yang bungkam. Tapi satu hal pasti, penangkapan ini bukan hanya menjatuhkan seorang pejabat. Ia mengguncang pondasi politik 2 tokoh besar, yaitu Jokowi dan Prabowo. Sebab di balik semua manuver, nama Noel terikat pada 2 nama itu. Satu sebagai bekas presiden, satu sebagai presiden terpilih. Dan sekarang, keduanya harus menanggung aib yang ditinggalkan oleh seseorang yang mereka beri ruang dan panggung. Inilah awal dari cerita yang tak bisa ditutup begitu saja. Kamera belum dimatikan, panggung politik belum bubar. Karena jika satu loyalis bisa tumbang dengan mudah, berapa banyak lagi yang sedang menunggu giliran. OTT ini bukan akhir, Rocky menatap kamera. Ini cuma pembuka, episode pertama dari kejatuhan yang lebih besar. Dulu, namanya disebut dengan bangga di barisan demonstran. Di bawah terik matahari, di antara gas air mata, Noel Ebenezer berdiri lantang membawa poster, lawan Orde Baru. Ia adalah anak zaman peralihan, darah muda yang menolak tunduk pada kekuasaan. Tapi zaman, seperti politik, punya satu kesamaan, selalu berubah. Dan Noel berubah terlalu cepat, terlalu dalam, hingga kita tak lagi mengenal siapa dia sebenarnya. Rocky Gerung pernah berkata, politik itu bukan soal benar atau salah, tapi soal siapa yang sedang duduk dan siapa yang sedang jongkok. Dan Noel dulu berteriak tentang keadilan, kini memilih duduk manis di kursi kekuasaan, mengenakan jas birokrasi yang dulu ia hina-hina sendiri. Dari aktivis jalanan ke wakil menteri. Dari oposisi ke lingkaran dalam istana. Perjalanan yang begitu mulus, mencurigakan. Tapi perubahan itu bukan cuma soal jabatan, itu soal keberpihakan. Dan di titik ini, Noel menjelma jadi lebih dari sekedar pejabat. Ia jadi simbol dari satu fenomena, aktivis yang dijinakan kekuasaan. Ia tak hanya ikut sistem, ia membantu melanggengkan sistem. Ia tak hanya diam terhadap penyimpangan, ia bagian dari kompromi itu sendiri. Dan ketika kompromi jadi kebiasaan,
maka korupsi hanya tinggal soal waktu. Di belakang layar, publik tahu Noel adalah orang Jokowi. Loyalis, pembela garis keras. Orang yang berdiri paling depan saat banyak orang mulai meragukan arah kepemimpinan. Ia menjadi semacam benteng politik. Keras di luar, rapuh di dalam. Dan seperti bangunan yang didirikan tanpa fondasi, semua tinggal menunggu waktu untuk runtuh. Dan waktu itu datang dalam bentuk OTT KPK. Sebelum jadi Wamenaker, Noel dikenal sebagai koordinator relawan. Ia mengatur logistik, suara, bahkan arah opini. Ia bukan pemain kecil, ia tahu banyak, terlalu banyak. Maka ketika ia ditangkap, gegarnya bukan soal nominal suap, tapi apa yang bisa terbongkar setelah ini. Orang seperti Noel tak akan korupsi sendirian, kata Rocky sambil menyeringai tipis. Ia bagian dari struktur, maka yang terancam bukan hanya dia. Kini, publik mulai menyambung titik-titik. Dari aktivis ke pejabat. Dari relawan ke tersangka. Dan semua benang merah itu mengarah ke satu simpul. Istana. Inilah tragedi politik kita hari ini, di mana idealisme bisa digadaikan untuk kekuasaan, dan loyalitas dibalas bukan dengan penghargaan, tapi dengan jeruji besi. Noel adalah contoh paling nyata bahwa dalam politik, pemenang hari ini bisa jadi tumbal esok. Mungkin itulah mengapa kasus ini jauh lebih berbahaya dari yang terlihat. Karena yang ditangkap bukan oposisi, bukan musuh kekuasaan, tapi orang dalam, orang dekat. Dan jika satu orang dalam sudah terseret, siapa yang selanjutnya? Rocky menggeleng pelan saat ditanya kemungkinan berikutnya. Kalau satu cermin pecah, yang lain akan retak. Tinggal tunggu siapa yang berani melihat bayangannya di sana. Sekarang, mari kita mainkan logika terbalik. Reverse. Coba bayangkan, bagaimana jika yang terciduk bukan Noel, bukan loyalis istana, tapi seorang tokoh dari oposisi. Misalnya anggota partai yang belakangan ini vokal mengkritik pemerintah. Apakah reaksinya akan sesenyap sekarang? Apakah media akan setenang ini? Atau sebaliknya, keramaian akan jadi seperti pesta darah politik. Kalau oposisi yang kena, tak perlu tunggu tengah malam. Judul breaking news akan muncul serempak, akhir riwayat tokoh anti pemerintah. Tayangan ditarik 24 jam, narasi dibangun sedemikian rupa agar publik tahu. Lihat, yang sering teriak ternyata busuk juga. Tapi karena ini Noel, berita sempat digantung, dibungkus sopan, dan beberapa media besar bahkan pura-pura tak tahu. Disinilah standar ganda itu telanjang berdiri. Publik bukan bodoh. Netizen zaman sekarang bisa membedakan mana operasi hukum, mana operasi politik. Dan sayangnya, kasus OTT Noel justru memperkuat keyakinan bahwa hukum bisa sangat selektif tergantung warna bendera politik yang dikibarkan. Kita balik lagi. Seandainya oposisi yang ditangkap, para buzzer akan menggila. Mereka akan naik panggung, berteriak soal integritas negara, soal bersih-bersih, soal komitmen anti korupsi. Tapi sekarang, mereka hilang. Tidak ada cuitan, tidak ada kampanye moral, hanya suara krik-krik yang jadi soundtrack ironi kekuasaan. Rocky Gerung menderingai ketika ditanya soal ini. Kalau yang ditangkap oposisi, istana akan berpesta. Tapi karena ini orang sendiri, mereka pura-pura mabuk dan lupa jalan pulang. Sebuah sindiran yang terlalu tajam untuk diabaikan. Ia tidak sedang mencela. Ia sedang menyayat satu demi satu kemunafikan yang tumbuh subur di tanah kekuasaan. Di dunia normal, semua orang sama di depan hukum. Tapi, di republik ini, siapa yang berada di belakangmu menentukan seberapa keras kamu dijatuhkan. Jika kamu sendirian, kamu dihancurkan. Jika kamu bagian dari sistem, kamu diselamatkan. Sampai kamu jadi beban. Dan sekarang semua mata mulai mengarah ke arah yang sama. Bukan ke Noel, tapi ke orang-orang yang sebelumnya menyebutnya sebagai saudara, rekan, bahkan prajurit loyal. Karena di politik, saat angin berubah, bukan yang bersalah yang pertama dijatuhkan, tapi yang paling mudah dikorbankan. Rocky Gerung bukan hanya pengamat, ia adalah pembaca zaman. Seorang filsuf jalanan yang menjadikan absurditas politik sebagai bahan bakarnya.
Maka ketika ditanya soal OTT Noel, ia tidak menjawab dengan data atau angka. Ia menjawab dengan kalimat yang membuat kita menggigil. Ini bukan soal suap. Ini soal siapa yang dikhianati dan siapa yang sedang dipersiapkan jadi tumbal. Bagi Rocky, politik selalu punya sisi dalam, sisi gelap yang tidak bisa dilihat dengan mata telanjang. OTT bukan hanya soal hukum, tapi soal narasi yang sedang dikunci. Dan penangkapan Noel bukan sekedar penegakan keadilan, tapi alarm bahwa sesuatu sedang bocor dari dalam sistem. Kebocoran pertama itu kecil, kata Rocky, tapi kalau tidak ditutut, ia akan menenggelamkan kapal. Ia menyebut Noel sebagai peta miniatur kekuasaan, karena dari satu tokoh ini, kita bisa membaca arah politik Jokowi dan Prabowo sekaligus. Noel adalah benang merah antara dua kutub, dan ketika dia putus, maka koneksi itu ikut terguncang. Kalau Noel terseret, maka mereka yang bersandar padanya akan ikut tergelincir. Tak heran jika respon istana begitu kaku, karena OTT ini bukan pukulan dari luar, ini semacam friendly fire. Dan yang paling sakit dari peluru teman sendiri adalah kita tidak bisa membalasnya tanpa membuka kelemahan kita sendiri. Maka diam, jadi strategi bertahan. Bukan karena tak tahu, tapi karena terlalu tahu. Rocky juga mengingatkan bahwa ini bukan satu-satunya kasus. Noel hanya permukaan. Di bawahnya ada banyak yang lebih besar, lebih sistemik. Tapi belum waktunya dibuka. Sebuah ucapan yang terasa seperti ancaman atau ramalan. Dan ketika Rocky berkata seperti itu, publik tahu. Ini bukan sekedar spekulasi, ini alarm peringatan. Dan di akhir komentarnya, Rocky menutup dengan satu kalimat yang membuat suasana studio mendadak hening. Ketika teman-teman memulai masuk penjara, itu tandanya kamu sedang berdiri di antara reruntuhan kekuasaan. Sebuah kalimat sederhana tapi menghantam tepat di jantung kredibilitas. OTT Noel telah menjadi lebih dari sekedar berita kriminal. Ia adalah titik balik. Dan seperti yang Rocky sering ulang, di negara demokrasi semu, kadang yang paling bersih bukan yang bebas dari dosa, tapi yang belum ketahuan. Maka sekarang, pertanyaannya bukan siapa yang korup, tapi siapa yang belum tertangkap. 10 tahun memimpin, Jokowi mencoba meninggalkan jejak sebagai presiden pekerja, pemimpin rakyat, dan tokoh yang jauh dari elitisme politik lama. Ia membangun jalan, membangun citra, dan lebih dari segalanya, membangun warisan politik yang ingin dikenang sebagai bersih, sederhana, dan berpihak. Tapi ketika nama Noel Ebenezer muncul dalam daftar tersangka OTT, cat dinding warisan itu tiba-tiba mengelupas. Bukan oleh musuh, tapi oleh tangan yang dulu ikut mengecat bersama. Noel bukan siapa-siapa tanpa Jokowi. Dan Jokowi bukan Jokowi yang hari ini tanpa mesin relawan seperti Noel di belakangnya. Mereka saling menopang. Maka ketika satu runtuh karena suap, keduanya tercibrat lumpur. Ini bukan soal hukum semata, tapi pencemaran simbolik. Karena apa artinya pemimpin bersih jika orang terdekatnya bermain kotor, dan ia diam? Jokowi tak bisa pura-pura netral, kata Rocky Gerung dengan nada yang nyaris tanpa emosi, tapi justru terasa membakar. Ini bukan oposisi yang kena, ini orangnya sendiri. Kalimat itu terdengar di berbagai ruang diskusi, dibagikan ulang di media sosial, disisipkan dalam meme dan potongan klip, dan publik mengangguk pelan. Karena untuk pertama kalinya, aroma politik balas budi mencuat tanpa bisa ditutupi lagi. Selama ini, banyak loyalis yang naik jabatan bukan karena kompetensi, tapi karena jasa masa lalu. Karena dulu mereka berteriak paling keras, membela paling setia, menyumbang paling banyak energi. Tapi ketika kursi sudah dibagikan dan jabatan sudah diterima, yang mereka kelola bukan pelayanan, melainkan celah. OTT Noel menjadi simbol kegagalan etika dalam pembagian kekuasaan. Legasi Jokowi yang dibangun dengan hati-hati, dari belusukan ke pasar, kerja senyap tanpa pencitraan berlebihan, kini justru tercoreng oleh keputusan-keputusan yang terlalu transaksional. Bukan hanya karena orang yang salah dipercaya, tapi karena publik merasa Jokowi tahu, tapi membiarkan. Disinilah politik balas budi berubah menjadi strategi menjadi beban sejarah.
Netralitas Jokowi diuji, tapi ia memilih diam. Bukan membela, bukan menyesali, hanya menjauh. Dan justru karena itu, bayangannya mulai retak, warisan moral yang ia coba tanam mulai mengering, karena akar-akar loyalisnya sudah menyerap terlalu banyak kompromi. Dan ketika kompromi dibiarkan tumbuh liar, maka korupsi hanya tinggal menunggu momen untuk mekar. Maka publik bertanya, apakah ini warisan yang akan ditinggalkan Jokowi? Seorang presiden yang bekerja keras, tapi gagal menjaga kebersihan orang-orang di sekitarnya? Atau pemimpin yang tahu, tapi memilih tutup mata demi menjaga stabilitas kekuasaan yang sudah tak lagi ia kendalikan sepenuhnya? Karena dalam sejarah, yang akan dikenang bukan hanya apa yang ia bangun, tapi juga apa yang ia biarkan tumbuh di dalamnya. Di balik senyum kemenangan yang masih hangat pasca pemilu, Prabowo mulai menyadari, apa yang diwariskan bukan hanya kekuasaan, tapi juga ranja warisan politik. OTT terhadap Noel bukan hanya tentang korupsi, ini tentang legitimasi kekuasaan yang sedang ia emban. Karena publik tak melihat Noel sebagai individu saja, tapi sebagai produk dari sistem kekuasaan Jokowi yang sedang ia lanjutkan, dan itu masalah besar. Istana telah berpindah tangan, namun tekanan sudah mulai mendera. Para analis mulai bertanya, apakah Prabowo akan bersih dari pengaruh loyalis Jokowi? Apalagi, beberapa nama yang terseret isu korupsi justru berasal dari kubu relawan dan jaringan yang sudah kadung bersinggungan dengan tim transisi. Prabowo, yang selama kampanye menjual jargon stabilitas dan keberlanjutan, kini harus menanggung limbah moral dari sistem yang tidak sepenuhnya ia bentuk. Rocky Gerung mencibir dalam salah satu wawancara, Prabowo sedang mewarisi istana yang temboknya retak, dan ia hanya dikasih cat, bukan semen. Sebuah sindiran bahwa yang diwariskan kepadanya bukan kekuasaan utuh, tapi rangkaian kompromi yang tak bisa ia kendalikan. Di ruang publik, narasi ini mulai berkembang. Prabowo bukan presiden baru, hanya perpanjangan tangan dari kekuasaan lama. Di media sosial, tagar-tagar seperti warisan busuk, transisi setengah hati, dan Prabowo terbebani mulai bermunculan. Bukan karena rakyat tak percaya pada Prabowo, tapi karena mereka tahu politik itu punya hukum gravitasi sendiri. Jika fondasi tempatnya berdiri sudah goyah karena korupsi, maka cepat atau lambat bangunan itu akan roboh, entah oleh musuh atau oleh bobotnya sendiri. Prabowo pun berada di persimpangan pelik. Jika ia potong habis pengaruh-pengaruh warisan Jokowi, ia akan dituding mengkhianati koalisi. Tapi jika ia pertahankan status quo, ia akan diragukan sebagai pemimpin mandiri. Dilema ini bukan hanya soal strategi, ini soal kredibilitas sejak hari pertama ia duduk di kursi presiden. Karena publik tak akan menunggu lama untuk menilai, dia berani bersih atau hanya meneruskan bau busuk. Yang lebih rumit, Prabowo juga tahu bahwa Noel bukan satu-satunya. Di dalam keranjang warisan politik, mungkin masih ada telur-telur busuk yang belum pecah. Maka, setiap langkahnya akan dihitung. Siapa yang ia ajak masuk kabinet, siapa yang ia buang dari lingkaran, dan siapa yang ia biarkan tetap duduk di pojok kekuasaan. Karena satu keputusan keliru bisa jadi titik awal kehancuran. Maka ketika mata publik tertuju padanya, Prabowo tak hanya sedang menjalani tonggak kepemimpinan, ia juga sedang diuji seberapa besar ia berani memutus tali warisan yang beracun. Karena jika ia gagal menunjukkan keberanian moral sejak awal, maka bukan hanya bayangan Jokowi yang akan menghantui pemerintahannya, tapi juga kecurigaan rakyat setiap hari, setiap kebijakan, setiap sen yang dibelanjakan. Bayangkan ini. Jika OTT terhadap Noel terjadi sebelum Jokowi resmi lengser, apakah ceritanya akan berbeda? Atau justru lebih terang menderang? Karena ketika kekuasaan berganti dan pelindung politik tak lagi duduk di kursi tertinggi, satu persatu topeng akan jatuh tanpa tangan yang buru-buru menutupinya. Dalam dunia kekuasaan, waktu pergantian adalah momen paling rawan dan paling jujur. Kalau ini terjadi sebelum Jokowi turun, siapa yang berani lindungi Noel? Ujar Rocky Gerung dengan nada datar tapi mengandung bara. Sebuah kalimat yang terdengar seperti ramalan, tapi juga sindiran tajam kepada mereka yang selama ini merasa kebal hukum hanya karena dekat dengan pusat kekuasaan.
Karena setelah istana berganti kunci, siapa yang masih bisa lolos dari jerat hukum? Spekulasi mulai bergulir liar. Mungkinkah ini bagian dari skenario pelepasan beban politik setelah lengser? Seperti seseorang yang meletakkan ransel berat setelah turun dari gunung? KPK menindak, tapi Jokowi tetap diam. Tidak ada pembelaan, tidak ada kemarahan, hanya keheningan yang terlalu rapih untuk disebut kebetulan. Apakah ini tanda bahwa era perlindungan politik mulai berakhir dan masing-masing harus menanggung akibatnya sendiri? Publik tak bodoh. Mereka tahu kasus-kasus besar tak pernah muncul tiba-tiba. Semua sudah diketahui jauh hari. Tapi mengapa terus sekarang diledakkan? Apakah karena KPK mendadak berani atau karena arahan kekuasaan memang sudah berubah? Karena ketika kapal akan ditinggalkan, biasanya tikus yang dulu dilindungi akan mulai dibuang satu persatu agar kapal tak terlalu berat saat berlayar menjauh. Dalam logika politik, waktu adalah senjata. Jika OTT ini terjadi setelah Jokowi resmi purna tugas, publik akan melihatnya sebagai bagian dari pembersihan politik Prabowo. Tapi jika ini terjadi sebelum transisi, maka pertanyaan menjadi lebih menusuk. Apakah ini semacam cuci tangan politik? Apakah Jokowi sedang membersihkan noda terakhirnya bukan demi keadilan tapi demi citra sejarah? Dan jika benar begitu, kita sedang menyaksikan drama yang jauh lebih kompleks dari sekedar penangkapan seorang relawan. Kita sedang menyaksikan momen di mana kekuasaan belajar melepaskan tanggung jawab tanpa harus mengakui kesalahan. Sebuah seni politik tingkat tinggi, melempar batu terakhir, lalu pergi dari panggung sebelum lampu benar-benar padam. Yang dulu teriak reformasi, sekarang rebutan kursi. Kalimat itu keluar dari mulut Roky Gerung tanpa jeda, seperti pisau yang baru diasah, dingin dan mengiris. Di layar wajahnya tanpa ekspresi, tapi kata-katanya menyulut bara di benak penonton. Ia tidak sedang berbicara tentang tokoh tunggal, tapi satu generasi yang dulu disebut pejuang demokrasi. Kini berubah menjadi penikmat kekuasaan. Ironi yang begitu telanjang, namun nyaris tak ada yang malu. Roky tak menyebut nama, tapi publik paham siapa yang dimaksud. Mereka yang dulu turun ke jalan meneriakan turunkan tirani, kini justru duduk nyaman di kursi empuk, sibuk mengatur siapa dapat jatah kementerian, siapa jadi komisaris, siapa yang ditinggal sendirian. Aktivis-aktivis reformasi telah berubah wujud menjadi birokrat yang lihai bersandiwara. Dari idealisme ke oportunisme, perjalanan yang terlalu cepat untuk dilupakan, tapi terlalu memalukan untuk diakui. Politik kita hari ini, kata Roky dalam nada yang lebih lirih, bukan lagi soal ide dan gagasan, tapi soal gengsi, warisan, dan dagelan. Ia menatap kamera seperti sedang menguliti penonton satu persatu. Kritik dianggap ancaman, padahal kritik adalah vitamin demokrasi. Tapi di tangan kekuasaan, semua kritik harus dimasukkan ke kulkas, dibekukan, lalu dibungkam pelan-pelan. Penonton terdiam, bukan karena tidak setuju, tapi karena kata-kata itu terlalu pas untuk disangkal. Yang lebih menyakitkan, kata Roky, adalah ketika mantan aktivis yang dulu memaki-maki rezim otoriter, kini justru lebih otoriter dari yang mereka gulingkan. Mereka tidak mengubah sistem, mereka menggantikan wajahnya. Reformasi itu dulu jadi semangat, sekarang reformasi jadi nama jalan. Tawa pahit pun terdengar dari sebagian penonton yang sadar betapa absurditas ini sudah berlangsung terlalu lama. Roky menggambarkan Indonesia seperti teater besar, tempat semua politisi bermain peran. Ada yang pura-pura bersih, padahal dalangnya. Ada yang pura-pura jadi korban, padahal sudah lama jadi pelaku. Rakyat, cuma penonton yang bayar tiket pajak, tapi tak pernah diajak menentukan alur cerita. Sebuah satira yang telak. Karena di tengah riuhnya demokrasi elektoral, suara rakyat seringkali hanya jadi kosmetik legitimasi. Ia mengangkat kasus OTT Novel sebagai bukti bahwa moralitas dalam politik sudah jadi barang rongsokan. Bukan karena tidak ada orang jujur, tapi karena sistemnya lebih suka yang bisa disetel, bukan yang bisa berpikir. Sebuah tudingan keras bahwa dunia politik kita tak lagi mencari negarawan, tapi hanya mencari pengikut yang bisa diatur ritmenya sesuai musik kekuasaan. Maka, kata Roky, jangan heran jika politik kita kini terasa seperti pertunjukan badut. Karena yang dulu dianggap pejuang, sekarang sibuk memainkan lakon masing-masing. Yang penting tampil, yang penting viral, yang penting masuk kabinet. Kita butuh demokrasi.
Sikap yang kita miliki sekarang adalah demokrasi yang dijadikan dagelan. Dan penonton pun terdiam, karena di balik humor itu tersembunyi luka yang belum pernah benar-benar mengering. Sementara para elit politik sibuk menyusun strategi menyelamatkan wajah mereka, rakyat hanya bisa menunduk di depan rak sembako yang makin kosong. OTT terhadap Noel Ebenezer memang mengguncang istana, tapi di warung-warung kecil, gempa itu tak menghasilkan perubahan apapun, kecuali harga kebutuhan pokok yang terus merangkak naik. Di layar televisi, berita korupsi berseliweran, tapi di dapur ibu-ibu, suara panci kosang lebih nyaring menggema. Rocky Gerung menatap tajam ke kamera. Suaranya meninggi, namun tetap terukur. Apa manfaatnya rakyat kecil tahu siapa yang kena OTT kalau hidup mereka tetap dihimpit utang dan harga bensin tak pernah turun? Kritik itu bukan sekedar retorika, ia adalah tamparan. Karena rakyat hanya dijadikan penonton setia sandiwara politik tanpa pernah diberi kesempatan menulis naskahnya sendiri. Lihat saja bagaimana berita korupsi elit diputar tiap hari, tapi tidak pernah dibarengi dengan perbaikan sistem yang konkret. OTT dijadikan tontonan, bukan penyelesaian. Seolah-olah penangkapan itu adalah akhir dari masalah. Padahal akar busuknya masih tertanam dalam dan tetap disiram oleh kekuasaan. Satu Noel tertangkap, tapi 1000 lainnya masih bebas. Tertawa di ruang rapat atau lobi hotel mewah. Ini bukan lagi soal siapa korup, kata Rocky. Tapi soal siapa yang boleh korup dan siapa yang dikorbankan. Kalimat itu membelah udara seperti peluru. Karena dalam sistem yang carut-marut, hukum tak lagi jadi penyeimbang, melainkan jadi alat seleksi politik. Siapa yang tak lagi dibutuhkan, disingkirkan lewat skandal. Siapa yang masih punya manfaat, dilindungi atas nama stabilitas. Sementara itu, rakyat sibuk menghitung receh. Ongkos sekolah anak naik, biaya listrik makin mencekik, dan bansos hanyalah tambal sulam menjelang pemilu. Mereka tahu ada yang salah, tapi tak tahu harus marah ke siapa. Karena wajah-wajah di balik kebijakan itu terus berganti, namun penderitaan mereka tetap sama. Bergilir rezim, tapi tak berganti nasib. Rocky mengangkat satu pertanyaan yang menusuk. Berapa kali rakyat harus membayar kegagalan elit dengan kesabaran? Sebab dalam tiap skandal yang jatuh hanyalah reputasi politisi. Tapi yang menanggung imbasnya adalah jutaan orang yang tak pernah diajak bicara. Hanya disuruh memilih setiap 5 tahun sekali, lalu dibungkam dengan janji kosong. Dan disinilah letak tragedinya. Korupsi elit tidak hanya mencuri uang negara, tapi juga mencuri harapan. Harapan bahwa perubahan itu mungkin, bahwa keadilan bisa ditegakkan. Tapi selama politik hanya jadi panggung bagi segelintir orang, rakyat akan terus menjadi penonton yang diminta bersorak atas kemenangan yang bukan milik mereka. Dan harga beras tetap naik, pelan tapi pasti, tanpa pernah masuk headline. Kalau kekuasaan tak bisa bersihkan dirinya, rakyat yang akan menyapu. OTT ini bukan akhir. Ini hanya pertanda bahwa kebusukan sudah terlalu dalam dan kekuasaan sudah terlalu malas untuk membersihkannya. Suasana mendadak hening. Layar menampilkan wajah-wajah pemimpin yang dulu dielu-elukan kini terdiam di balik skandal yang mereka ciptakan sendiri. Rocky melanjutkan, kalau kekuasaan gagal menjaga etika, maka rakyat akan dipaksa jadi penjaga moral. Bukan karena mereka ingin, tapi karena mereka tak punya pilihan lain. Sebuah peringatan, namun juga undangan, untuk terlibat, untuk tidak pasrah. OTT terhadap Noel bukan hanya soal hukum, tapi cermin bagi kita semua. Di balik sorotan lampu pers, ada sistem yang bobrok, yang selama ini kita biarkan tumbuh dengan alasan pragmatis, stabilitas, kompromi, rekonsiliasi. Tapi seperti kata Rocky, kalau stabilitas dibangun dari kebohongan, maka keruntuhan hanya tinggal soal waktu. Negara ini harus dipikirkan ulang, bukan dibenci, tapi dipertanyakan.
Apa gunanya demokrasi jika suara kita hanya jadi hiasan di 5 tahunan? Apa gunanya hukum jika hanya tajam ke lawan, tumpul ke kawan? Suaranya tegas, nyaris bergetar, seperti ingin membangunkan publik dari tidur panjang mereka. Selama kita diam, mereka akan terus berakting. Dan dagelan ini akan terus diputar. Episode baru, pemain lama, skenario sama. Satu kalimat yang terdengar seperti satire, tapi menancap sebagai kenyataan. Kalau rakyat sudah muak, kekuasaan tak bisa lagi berlindung di balik partai atau jabatan. Karena suara rakyat pada akhirnya lebih kuat dari segala jenis kekebalan hukum. Sebuah penutup yang bukan hanya peringatan, tapi mungkin sebuah awal dari gelombang kesadaran baru. Like kalau kamu juga lelah dengan dagelan politik ini. Subscribe agar kita bisa terus berpikir bersama, bukan sekedar percaya. Karena negeri ini terlalu besar untuk diserahkan pada politisi kecil.